Tapi kita bersodakoh untuk mengembangkan guru, merasa lamun cek orang Jawa Barat mah tekan bungkeleukna gitu. Enggak kelihatan manfaatnya gitu, karena kita kan derajat kita berpikirnya masih melihat yang konkret aja. Yang tidak konkret kita tidak bisa mendalaminya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Riyunul Jannah di mana saya berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan nikmat kita berada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis dan di masjid yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus atau teman-teman di Yayasan Islam Al-Bayan, Masjid Al-Bayan, yang telah menjadi salah satu sebab pada kesempatan malam hari ini saya bisa untuk mengisi di Kabupaten Pangkalan Kerinci di sini yang kesekian kalinya. Setelah sekian lama mungkin saya tidak hadir di majelis di sini. Dan pada kesempatan kajian di malam hari ini, di mana tujuannya adalah paling pokoknya adalah berbagi ilmu, terutama tentang pendidikan, dan di sela-sela itu kita ada kajian dan teman-teman meminta kajian yang berseri atau nyambung, sehingga saya memilih satu kitab yaitu Al-Arba'una Hadisan min ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tauhid wal iman. Kita akan mencoba untuk mensyarah yaitu 40 hadis, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seputar tauhid dan iman. 40 hadis. Dan mudah-mudahan 40 hadis semampunya kita bahas di beberapa pertemuan ini. Maka kalau tidak selesai, insyaallah di bulan berikutnya atau di waktu berikutnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita masuk ke buku ini, yaitu yang dikarang oleh pengarang, yaitu Syekh Muhammad Syamsuddin rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita membahas 40 hadis ini atau 40 bahasan pokok tentang iman dan tauhid, saya ingin sampaikan dulu kaifa nata'allam dinallah.
bagaimana kita mengenal agama Allah, di mana inti dari agama Allah adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam. Apa yang menjadi fardu ain bagi setiap muslim yang harus dipelajari oleh kita, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu wujudihi, ma'rifatu rububiyatihi, ma'rifatu uluhiyatihi, wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama kita diwajibkan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah intinya ada 4. Mengenal adanya Allah, mengenal rububiyah Allah, Allahul Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbir, yaitu kita mengetahui bahwa Allah zat pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Wa ma'rifatu uluhiyatihi, ay anna Allah ta'ala huwa ma'budul haq wa ma siwahu wal batil. Mengenal uluhiyah Allah, yaitu kita meyakini bahwa Allah zat yang hak disembah, zat satu-satunya yang berhak disembah, dan yang lain adalah batil. Kemudian ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian setiap mukmin diwajibkan ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya dari sisi namanya, nasabnya. Bahkan kita dianjurkan mengenal dari sisi fisik Nabi Sallam, mengenal sunnahnya, mengenal dakwahnya, mengenal perjalanan dakwahnya. Dan ini kewajiban kita, hukumnya fardu ain. Kemudian berikutnya adalah ma'rifatud din, bi makna ma'rifat al-ahkam, mengenal hukum, al-halal wal haram, al-wajibat wal manhiyat, yaitu mengenal perintah-perintah Allah, mengenal larangan-larangan Allah, mengenal perintah-perintah Nabi-Nya. Para ulama mengatakan isi Quran ada 3. Jadi isi Quran secara pokok ada 3. Isi yang pertama, Quran itu berupa al-khobar, berita. Yang kedua, al-awamir wa nawahi. Isi Quran itu berupa perintah dan larangan, ahkam. Dan yang ketiga, isi Quran itu adalah berupa berita. Al-wa'du wal wa'id, berupa janji-janji Allah untuk ahlu tauhid, ahlul iman, ahlu taat, ahlu taqwa, berupa pahala, ganjaran tentang surga, kenikmatan. Wal wa'id, isinya ancaman bagi orang-orang yang musyrik, kufur, ahlu maksiat, ahlu bidah. Dan ini isi Al-Quran. Dari yang 30 juz, 114 surah, 6.000 sekian ayat, globalnya isi Quran ada 3. Khobar. Khobar adalah berkaitan dengan Allah. Allah mengkhobarkan tentang dirinya. Allah sebagai Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Ar-Razik, dan seterusnya. Berita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sebagaimana kita akan tahu nanti dari hadis-hadis yang ada di sini dan ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Berita masa lalu, berita para nabi, berita para rasul, orang-orang soleh terdahulu. Al-qasas, yaitu berupa kisah-kisah. Kemudian ar-umur al-mustaqbalah, berita yang akan datang, hari kiamat, surga, neraka, arasatul kiamah, padang mahsyar. Itu diberitakan oleh Al-Quran. Yang kewajiban kita
at-tasdiq, al-iman wa tasdiq wal yakin. Kita beriman, membenarkan dan meyakini semua yang dihabarkan Allah adalah benar. Isi yang kedua adalah Quran itu awamir wa nawahi. Isi Quran itu adalah perintah dan larangan. Perintah yang paling pokok adalah perintah bertauhid. Larangan yang paling pokok adalah larangan syirik. Perintah beriman, larang kufur. Perintah taat, larangan maksiat dan seterusnya. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat. Larangan berzina, mencuri, minum khamr dan yang lainnya. Quran syariat, ahkam. Yang ketiga isi Quran itu wa'du wal wa'id. Kabar gembira bagi orang beriman tentang pahalanya surga, kenikmatan-kenikmatan. Dan wa'id, ancaman, ukubah, siksa, azab bagi yang kufur, bagi yang musyrik, bagi yang maksiat. Dan itu isi Al-Quran. Pertanyaannya, kaifa nata'allam dinallah? Bagaimana kita belajar agama Allah? Tariqatani lima'rifati dinillah. Ada dua cara pokok kita mempelajari agama Allah. Jadi antum bagaimana tahu agama Allah? Antum mempelajari agama Allah lewat mana? Maka ada dua cara. Cara yang pertama adalah adillah syar'iyah. Seorang mukmin belajar dalil-dalil syar'i. Yani ma'rifatu al-Qur'ana wa sunnah, ma'rifatul kitab wa sunnah, ma'rifatul kitabi wa sunnah. Langkah yang pertama bagi setiap mukmin belajar agama Allah adalah mempelajari Quran dan hadis. Yang bagi likulli muslimin ladaihi raghbah fi ta'allumil Quran. Wa yan bagi likulli muslimin ladaihi ahadisi Nabi sallallahu. Bagi setiap mukmin seyogianya dia memiliki keinginan, ada raghbah, ada mahabbah mempelajari Quran. Dari mulai kita mempelajari bagaimana membaca Al-Quran. Seperti antum belajar huruf ABCD, antum belajar huruf hijaiyah, bagaimana menyambungnya, sampai kita belajar Quran dari sisi makharijul huruf, ilmu tajwid. Kemudian kita punya raghbah mempelajari maknanya. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Apa istimbat yang didapatkan dari setiap ayat? Setiap mukmin harus punya raghbah itu. Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama mencoba untuk mengumpulkan hadis yang menjadi dasar untuk setiap mukmin jadi paham agamanya. Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis pokok yang kata Imam Nawawi seolah-olah kalau paham 40 hadis setidaknya paham pokok-pokok Islam. Jadi kalau antum udah belajar 40 hadis setidaknya paham tentang pokok-pokok Islam. Kewajiban mengikhlaskan niat, kewajiban mengikuti sunnah, memahami rukun Islam 5, memahami rukun iman 6. Itu din 40 hadis. Imam Nawawi mengumpulkan 1500 hadis, namanya Riyadhus Shalihin. Dari bab takwa, ilmu, istighfar, taubat, sampai akhlak-akhlak, sampai adab makan, adab minum, adab ke toilet dibahas di situ. 1500 hadis. Para ulama menyusun hadis yang lain 40. Imam Al-Mundhiri menyusun kitab Al-Arba'una Hadisan fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum. Sahih Bukhari Muslim. Kemudian Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala itu menyusun hadis 500 hadis, namanya Umdatul Ahkam.
Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengumpulkan 1.500 hadis dengan nama Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mereka mengenalkan din, mengumpulkan hadis-hadis untuk dicerna oleh kita. Sampai para ulama menyusun hadis. Imam Bukhari namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan yang lainnya. Dan itu kegigihan para ulama bagaimana mengenalkan kepada kita dalil-dalil syar'i. Yaitu setiap mukmin, antum semua harus punya keinginan belajar Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya setiap mukmin, ketika antum tahu rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang 4 adalah amal. Setelah kita bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, salat. Setidaknya orang mukmin tahu mana ayat yang memerintahkan salat, mana ayat memerintahkan zakat, mana ayat yang memerintahkan puasa, mana ayat yang memerintahkan haji. Antum dari SD udah belajar. Hanya saja kenapa antum ketika ditanya ayat tentang salat tidak tahu? Karena mungkin teori pembelajaran kita juga guru ngajari. Sekarang kan ada istilah materi esensi. Esensi yang harus dihafal yang mana? Kan gak mungkin antum menghafal semuanya. Masa sih ayat wa aqimus sholat wa atu zakat tidak bisa dihafal? Masa sih surah Al-Baqarah ayat 3 tidak hafal? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Antum udah ubanan, jenggot udah putih. Surah Al-Baqarah ayat 3 sampai hari ini belum paham. Kan ini musibah gitu, yang menimpa kepada umat Islam hari ini. Karena terlalu banyak yang harus dihafal. Kita dari kecil menghafal nama-nama kota gitu ya. Yang sampai hari ini juga tidak pernah dikunjungi kota yang pernah dihafal zaman dulu itu. Kota Sumatera Barat, ibu kota Sumatera Barat mana? Padang. Sampai kita mati belum pernah kita ke Padang. Cuma dihafal aja zaman dulu gitu. Dan ini mungkin salah satu ya ketidaktepatan sistem pendidikan di kita ya, cuma menghafal gitu ya. Kan ini materi esensi ya, di setiap mukmin. Masa sih antum mau haji tidak hafal dengan wa atimul hajja wal umrah? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Masa sih kita sampai tua tidak tahu ayat surah Al-Baqarah? Kalau ditanya apa ayat yang memerintahkan kita puasa? Ya, dibaca dalam setiap khutbah di bulan Ramadan, bahkan 1 bulan sampai bingung mustaminya, kutiba lagi katanya imamnya. Tapi kalau ditanya kita apa ayat yang memerintahkan kita puasa, kita tidak ingat dengan surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bahkan kalau di dalam mana yang memerintahkan wajibnya puasa Ramadan, ayatnya kan mestinya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Mana ayatnya? Paman syahida minkum syahra falyasumhu, itu ayat perintah puasanya gitu. Puasa di bulan Ramadan ketika kelihatan hilal. Maka kita belajar agama, din, belajar dalilnya. Belajar dalil, mempelajari Quran, membaca hadis. Dan literasi orang mukmin yang pertama dibaca memang Quran dan hadis. Bahkan orang mukmin tidak boleh mengalahkan kegemaran membaca yang lain melebihi gemar kita membaca Quran dan hadis. Kita sebagai mukmin tidak dilarang kita membaca literasi apapun. Antum yang ingin jadi dokter, literasi tentang keilmuan kedokteran harus banyak. Antum yang jadi ingin ahli bangunan, literasi seputar ilmu bangunan harus dibaca. Tapi orang mukmin jangan terlalaikan dari membaca Quran dan membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, walaupun kita memang punya minat baca tetapi tidak punya daya baca ya. Kalau dikatakan minat ada semuanya karena kita itu baca WA yang pendek-pendek dibaca. Tapi kalau udah panjang sedikit kita itu tidak ada bakat baca. Tidak kuat bacanya. Jadi pada intinya kita belajar agama, langkah yang pertama atau cara yang pertama kita belajar dalil. Yang kedua, dari mana kita tahu agama? Min aqwalil ulama. Kita tahu agama lewat para ulama. Min aqwalis sahabah, dari perkataan para sahabat. Wa tabi'in, para tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wa min a'immatil arba'ati wa ghairihim. Dari imam yang 4 diantaranya dan ulama-ulama yang lain. Hanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mendalil agama secara khusus, bukan thalabul ilmi seperti kita atau seperti antum yang cuma seminggu sekali. Yang thalabul ilmi cuma nongkrong di majelis tidak bawa tulisan, mohon maaf ya. Yang thalabul ilminya barho kalau bubar poho. Kan thalabul ilmi ada tingkatannya. Ada thalabul ilmi yang betul-betul memang waktunya untuk mencari ilmu, mendalami, dipaham, dihafal gitu ya. Kalau model kita, model antum mungkin loadingnya lama gitu ya. Tell me, telat mikir. Ada yang sekedar hadir ya lumayan lah. Kalau udah hadir kan turun malaikat didoain ya nggak apa-apa. Beda-beda kita. Tapi belajar agama, kalau kita belajar Quran dan hadis, berarti kita mempelajarinya dari sisi bagaimana memahami yang benar. Dan kita kembali kepada kaidah para ulama, kaidah bahasa Arabnya, kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya, kaidah mustalah hadisnya, kaidah tafsirnya. Dan kita tidak lepas dari aqwal ulama, mempelajari syarah Quran, hadis, tafsir Quran. Kalau kita mempelajari aqwal ulama, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah yang udah menjadi salah satu penetapan pemahaman dan kesimpulan, maka kita pasti dituntut untuk tahu dalilnya. Artinya kalau antum punya baca arkanul wudu sittah, arkanul wudu'i arba'ah. Ketika kita membaca aqwal ulama fikih umpamanya, rukun wudu ada 4 kata sebagian kaul ulama. Ada lagi ulama yang lebih jauh menyebutkan arkanul wudu sittah, rukun wudu ada 6. Maka kita akan berpikir, thalabul ilmi akan berpikir dari mana ulama menyebutkan rukun wudu ada 4. Oh, yang dimaksud anggota wudu diambil dari surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Makanya kalau kita belajar aqwal ulama dituntut orang mukmin thalabul ilmi ini mencari tahu dari mana ulama ini mengatakan ini. Pasti kita akan mencari tahu dalilnya mana. Karena ucapan ulama dengan datnya sendiri tidak dalil dan bukan argumen dalam agama sendirinya. Sehingga kita harus mencari tahu dalilnya. Kalau sekarang ada ulama mengatakan arkanul wudu sittah, rukun wudu ada 6. Dalilnya apa? Masih ayat yang tadi surah Al-Maidah ayat 6. Tetapi lebih luas lagi menyebutkannya. Apa yang 6 itu? At-tartibu wal muwalah. Jadi rukun wudu ada 6. Mencuci muka, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Dalilnya jelas tadi. Lalu dari mana diambil tartib bahwa wudu rukunnya wajib tersusun?
Tidak boleh umpamanya orang wudu mencuci tangan dulu, baru mencuci wajah. Atau dibalik, ada orang wudu mencuci kaki, sah enggak atau enggak? Nah, ulama yang mengatakan wajib tartib berarti tidak sah wudu kalau tidak tartib dalam Quran. Wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau ada orang membalikan atau mungkin orang wudu dari mulai mencuci tangan, itu tidak sah. Dari mana dipahami? Para ulama mendalami bahwa walaupun kalimatnya waw dalam tadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, kan? Mereka mengatakan wawunya tetap bimana litartib. Oh, kenapa? Karena jawab syarat. Itu. Salah satu yang menunjukkan tartib bahwa Allah menyebutkan mengusap di antara dua anggota badan yang dicuci. Menunjukkan tartib, yaitu mencuci tangan, mengusap kepala, baru mencuci kaki. Kemudian, apa arti mualah? Berkesinambungan. Dalam arti tidak boleh begini kalau orang berwudu umpamanya, cuci muka, lalu ngobrol dulu ya. Udah kering baru cuci tangan. Ini kan ada jeda. Wudu harus berkesinambungan. Yang penting pahamannya gini. Bagaimana kita belajar agama? Tahu tentang ini wajib, ini mustahab, ini haram, ini halal. Dari mana? Kita belajar dalil. Belajar Quran dan Sunnah. Contoh yang tadi kita kasih pertanyaan lain. Pak, apa hukumnya riba? Haram. Mana dalilnya? Hah? Ada yang tahu dalilnya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau ditanya kedua, mana dalil yang menunjukkan hukuman pelaku riba dahsyat sehingga orang punya khosyah, punya rasa takut untuk melakukan riba? Apa? Surah Innal ladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal masi. Jadi orang yang memakan riba itu nanti dibangkitkan dari kuburan ke arasatil qiyamah seperti orang yang kerasukan syaitan, artinya seperti orang gila. Dia akan berjalan tertatih-tatih terseok-seok gitu. Itu gambaran orang yang makan riba, interaksi riba. Artinya orang mukmin tahu dari mana haramnya riba, tahu dalilnya. Ya, dalil. Yang kedua, kita belajar agama, kita belajar dari kitab-kitab para ulama yang udah jadi. Tadi seperti menyebutkan rukun wudu sekian. Dari mana? Cari dalilnya. Nah, kita akan mencoba sekarang mempelajari 40 hadis seputar tauhid dan iman. Dalam arti buku ini tidak secara spesifik berbicara hukum tentang halal haram, tentang wajibat wal manhiyat, tidak, tapi berkaitan dengan masalah tauhid dan iman. Artinya berkaitan dengan akidah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala talabil ilmi wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Qala al-hadisul awal an Muawiyata radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Bab yang pertama beliau mengatakan bab keutamaan mencari ilmu, lalu menyebutkan ayat
surat Yusuf ayat 108 dan menyebutkan hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, sebelum kita menjelaskan ayat dan hadis ini, kita bahas apa relevansi muallif menyebutkan bab mencari ilmu, lalu menyebutkan 2 ayat dan 1 hadis ketika beliau akan menjelaskan hadis-hadis seputar tauhid dan iman. Jadi kenapa diawali dengan motivasi mencari ilmu dan hadis tentang ilmu? Jadi apa relevansinya? Apa munasabahnya? Apa hubungannya bab ini dengan bab yang setelahnya? Setidaknya di sini ada 2 konsekuensi atau ada 2 relevansi, ada 2 munasabah. Munasabah yang pertama, bahwa ilmu yang pertama harus dipelajari dan ilmu yang paling agung adalah ilmu billah, ilmu berkaitan dengan Allah. Jadi ilmu yang wajib dipelajari oleh kita dan ilmu yang paling pertama, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia adalah ilmu billah, ilmu berkaitan dengan Allah, ma'rifatullah. Kenapa? Kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kalau kita ingin mengetahui tentang keutamaan pengetahuan, adalah diukur dari sesuatu yang diketahuinya, apa yang dipelajarinya. Ini yang dipelajari oleh kita adalah tentang Allah, yaitu tentang namanya, tentang sifatnya, tentang keagungannya, yang tentunya makrifat ini makrifat yang harus menghasilkan yaitu khasyah, mahabbah kepada Allah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kenapa mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan bab ilmu dan menyebutkan ilmu sebelum beliau merinci tentang hadis-hadis seputar tentang iman dan tauhid. Tadi disebutkan paling pokok alasannya ada 2. Yang pertama untuk menunjukkan bahwa ilmu yang paling pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, ini sangat penting, al-ilmu bita'allum, bahwa ilmu itu dengan belajar. Dan ini tentunya membantah thariqah sufiyah, cara beragamanya orang-orang sufi yang diambil ilmu ala thariqatul manamat wal ilafat. Bahwa sebagian orang sufi meyakini ilmu itu lewat mimpi dan ilmu itu lewat ilafat, mengklaim ketemu dengan Khidir alaihissalam dan sebagainya. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Oleh sebab itu orang-orang soleh terdahulu mencari hadis dengan rihlah, melakukan perjalanan mencari hadis dari ke negara ke negara, ketemu dengan Imam Bukhari ketemu dengan masyayikh sebelumnya. Tidak ada muhadis dulu ingin tahu hadis Imam Bukhari tidak ketemu dengan Imam Bukhari, pasti ketemu dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik, hadatsana Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Ya, Imam Bukhari melakukan perjalanan sampai ketemu dengan Imam Malik. Dan terkadang Imam Bukhari ketemu dengan muridnya Imam Malik, Al-Qa' Nabi dan sebagainya. Menunjukkan ilmu itu
bita'allum, dengan belajar, dengan punya guru. Maka kata Imam Ibnu Mubarak dan para ulama katakan al-isnadu minad din. Laul al-isnadu laqala masya'a masya'. Bahwa agama ini dengan sanad. Artinya ilmu itu dengan sanad. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan menisbatkan agama semaunya. Tapi kalau dengan sanad dapat dicek siapa yang meriwayatkannya dan seterusnya. Lalu beliau membawakan ayat qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Menunjukkan kalau dakwah itu harus dhahirah. Dakwah itu harus nampak dan jelas. Wuduh wa alaniyah. Dakwah itu harus jelas dan dakwah itu harus nampak. Jadi tidak ada dakwah yang menyembunyikan manhaj, menyembunyikan enggak. Hadhihi. Oleh sebab itu juru-juru dakwah adalah juru-juru yang memiliki keberanian. Dulisan. Orang-orang yang memiliki kemampuan lisan, menyampaikan argumen, menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil dan argumen, itu dai namanya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Menunjukkan dakwah itu bukan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi, bukan kepada individu. Ada watu ilallah, ada watu ilal Islam, ada watu ila sunnah, ada watu ila ilmi nabi. Dakwah itu menyeru manusia kepada Allah. Artinya untuk iman kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Dakwah itu untuk mengajari manusia agar mentaati Allah Ta'ala, bukan untuk atau kepada perorangan. Ada watu ila Islam, ad'u ilallah ala basirah, ay ala ilmin wa ala hujjatin, yaitu dakwah itu mesti dengan ilmu. Menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada Islam mesti dengan ilmu. Dan para ulama mengatakan basirah dalam berdakwah mencakup 3 dimensi, 3 sisi basirah. Al-basirah bima yad'u. Orang yang berdakwah mesti basirah, artinya punya ilmu apa yang akan didakwahkannya. Berarti ma'rifatul kitabi wa sunnah. Orang yang berdakwah kepada Allah harus punya pengetahuan terhadap Al-Quran dan Sunnah, punya pengetahuan terhadap aqwal ulama, ya, pada aqwal sahabat, aqwal ulama. Kemudian bihalil mad'u, orang yang berdakwah harus punya ilmu tentang kondisi orang yang didakwahinya. Dan yang ketiga adalah al-basirah bi asalib wa wasail wa manhaj dakwah. Sedangkan yang ketiga, orang harus punya basirah, punya pengetahuan bagaimana cara berdakwah, uslubnya, ya, metode dakwah. Karena tentunya dai itu adalah seperti dokter. Orang dokter kan ketika akan ngasih obat mendiagnosa penyakit yang diberi, artinya pasiennya. Demikian juga orang berdakwah kepada Allah Ta'ala, basirah. Ala basirah ana wa manitaba'ani. Ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang maknanya kita tidak dikatakan sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita melakukan 2 hal. Jadi kita antum pemirsa tidak dianggap sebagai pengikut Nabi sehingga melakukan 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, kita berdakwah dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada iman, dakwah kepada taat, dakwah kepada takwa, dakwah kepada sunnah. Yang kedua, mengikuti metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara, karena kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kita mengikuti sunnah itu dalam wudu,
mengikuti sunnah Nabi SAW dalam sholat, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam ibadah, maka kita juga diwajibkan mengikuti sunnah Nabi dalam berdakwah. Jadi bagaimana Nabi SAW mengawali dakwah dengan tauhid, mengawali dakwah tentang menanamkan iman, mengajarkan dan berdakwah dengan kelembutan. Ya. Jadi kalau orang tidak berdakwah dengan kelembutan, tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi SAW mengajari kita bagaimana berdakwah. Ya. Sehingga sahabat Nabi mengatakan kami tidak mendapatkan guru sebaik baginda Nabi SAW. Nabi SAW berdakwah dengan menanamkan argumentasi, mengajak berpikir. Salah satu contoh ya, ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba muncul ada pemuda mengatakan, Muhammad, aku ingin masuk Islam, tapi jangan dilarang aku berzina. Jadi dia mengatakan, aku ingin berzina tapi ingin masuk Islam. Sahabat Ridwanullah sebagai manusia yang punya ghirah, ingin mengatakan orang itu di majelis dan mengusirnya. Bagaimana ada sangat, mungkin kalau dibahasakan sangat songong sekali, sangat tidak beradab. Dia mengatakan aku ingin masuk Islam tapi ingin aku tetap berzina. Tapi Nabi SAW dengan kasih sayangnya beliau mengatakan, coba kalian dekatkan dia kepadaku. Udnu, disuruh dekat. Kemudian Nabi SAW berdialog, adu argumentasi dengan thariqah akliyah, disentuh alam pikirannya, disentuh hatinya. Beliau mengatakan, kamu punya ibu, punya saudara perempuan, punya bibi, punya. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kalau ibu kamu dizinahi orang, kamu setuju? Dia mengatakan tidak. Seolah-olah dia mengatakan, aku adalah jaminannya. Kalau bisa dia bunuh aku bunuh dia. Bagaimana kalau adik atau kakak kamu dizinahi orang? Setuju? Tidak. Dia bahkan mengatakan jaminannya saya. Bagaimana kalau bibi kamu? Tidak setuju. Lalu Nabi SAW mengatakan, demikian juga orang lain tidak menyenangi kamu, sebagaimana kamu tidak menyenangi mereka. Lalu Nabi SAW memegang punggung dia dan didoakan, Allahumma gfir danbah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Jangan ada keinginan untuk melakukan maksiat. Ya Allah, jaga farajnya. Maka mudah Islam. Dan dia berkata, demi Allah aku tidak akan pernah perzinahan. Sampai di riwayat sahabat itu tidak pernah masuk ke pintu yang di situ suka masuk perempuan. Menjaga dirinya. Dari kasih sayang Nabi SAW. Dan itu adalah dakwah. Itu sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya kita memanjangkan jenggot atau celana cingkrang, tapi bagaimana Nabi SAW berdakwah. Itu adalah sunnah. Bagian dari sunnah. Nabi SAW berdakwah dengan kasih sayang. Dan itu manhaj Nabi SAW. Ya. Qala wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Wa subhanallah, memuji Allah. Artinya apa? Juru-juru dakwah ini harus dekat kepada Allah. Dia mensucikan Allah, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menunjukkan tawadhu dan berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Dan tentunya di sini menunjukkan basirah itu dalam kehidupan orang mukmin satu perkara yang paling penting, basirah. Dan para ulama mengatakan basirah di atas ma'rifat. Jadi basirah itu orang yang paham akan hikmah. Orang yang paham kalau dia berkata manfaat dari apa yang dia katakan, dan dia paham akan muatan apa yang dia katakan. Jadi kalau dai ngomong A udah diukur, ini akan terjadi ini eksesnya ini. Itu namanya basirah.
Karena yang memiliki pandangan jauh itu namanya basiroh, bukan sekedar tahu. Kemudian kita lihat pertama adalah Muawiyah. An Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah sahabat Nabi sallallahu. Dan orang mukmin ahli sunnah tidak boleh berbicara tentang Muawiyah kecuali baik. Dan antum tidak boleh menceritakan kepada orang tentang Muawiyah sesuatu kecuali baik. Karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah katibul wahyi. Beliau adalah yang menulis wahyu. Ya, menulis wahyu. Dan Muawiyah adalah sahabat yang mulia. An Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu yaqulu bersabda, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki Allah baik, yufaqihu fiddin, maka ia akan difaqihkan dalam agama. Wa innama ana qasim, sesungguhnya aku adalah qasim. Qasim adalah yang membagi apa yang diberi Allah. Dan itu satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Orang yang menyelisih hari kiamat. Ini menunjukkan hadis yang jawamil kalim, hadis yang pendek tapi sangat sempurna, artinya mencakup. Perhatikan. Pertama, hadis ini menetapkan tentang sifat iradah bagi Allah. Kan ini berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman kepada Allah, yaitu iman kepada sifat Allah. Itu menetapkan sifat iradah. Jadi menetapkan sifat iradah. Wa iradatullahi nau'an, dan iradah Allah itu ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu yaitu masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Iradah kauniyah itu identik dengan masyiat, yaitu apa yang Allah Ta'ala kehendaki mesti terjadi. Itu yang dinamakan dengan iradah kauniyah. Yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu identik dengan ridho dan mahabbah, yaitu setiap apa yang Allah Ta'ala cintai, setiap apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Oleh sebab itu iradah syar'iyah itu identik dengan awamir, yaitu perintah-perintah Allah, ya, syar'i. Maka dinamakan iradah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah mesti terjadi. Tapi kalau iradah syar'iyah itu tidak mesti terjadi, ya. Allah Ta'ala menghendaki orang beriman, Allah Ta'ala menghendaki takwa, tapi tidak setiap manusia bertakwa. Itu namanya iradah syar'iyah. Tapi hadis ini menetapkan sifat iradah bagi Allah. Man yuridillahu bihi khairan. Dan dalam Quran banyak ayat yuridullahu bikumul yusra, ya, menetapkan sifat iradah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ini menunjukkan keutamaan belajar, thalabul ilmi, dan keutamaan fikih dalam agama Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita pelajari satu hadis ini di malam ini. Hadis ini menjelaskan satu penjelasan gini: tidak mungkin manusia akan berada dalam kebaikan kalau ia tidak faqih kepada agama. Ya. Karena khair itu berkaitan dengan fikih pada agama. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki orang itu ada dalam kebaikan, maka ia mesti faqih dalam agama. Dalam arti orang tidak bisa melakukan kebaikan tanpa ilmu. Jadi kalau antum ingin melakukan kebaikan harus tahu ilmunya, harus belajar. Karena kebaikan, apa yang Allah anggap baik
apa yang dianggap baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada secara fitrah manusia pasti menganggap baik semua yang dianggap baik Allah. Dan fitrah manusia juga akan menerima semua yang dianggap baik oleh Nabi SAW. Pasti secara akal kita juga akan menganggap itu baik. Tapi manusia tidak akan tahu kebaikan tanpa ilmu. Kita kasih contoh sederhana. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta. Antum punya uang 1 triliun. Bisa jadi baik? Belum tentu. Kenapa? Karena orang mukmin akan ditanya dari mana ia mendapatkan 1 triliun itu. Kalau didapatkannya hasil riswah, kalau didapatkannya hasil korupsi, kalau didapatkannya hasil riba, berarti harta itu bukan khair. Tapi harta itu adalah azab setelah kita mendapatkannya. Ya, orang punya uang 1 triliun tapi hasil riswah, hasil korupsi. Maka bukan baik. Tapi harta itu adalah besoknya jadi azab. Ya. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan dari alam kubur, setiap orang itu akan dikalungkan dengan semua apa yang dia curi dari gulul itu. Kedua, ada orang dapat harta dari yang halal, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan harta itu. Karena ada orang yang mendapatkan dari yang halal tapi dipakai berzina, dipakai beli homer, dipakai hura-hura. Khair enggak? Enggak khair. Kenapa? Karena tidak makrifat, dia tidak tahu bagaimana menggunakan harta itu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, antum yang halal nih mubah, tapi ujungnya akan berbeda. Antum punya uang 1 triliun nih, kira-kira diinfakkan yang lebih baik seperti apa? Khairnya akan berbeda. Antum berpikir bikin bangunan, khair, bagus. Tapi mungkin kadang-kadang orang tidak sampai ke khair yang lain. Bagaimana agar pendidikan ini maju? Kan kita berpikirnya bangunan aja gitu ya. Padahal kalau tidak ada ustadznya tidak mungkin bangunan itu bermanfaat, ya, benar enggak? Kemudian kalaupun guru-gurunya ada, kalau guru-gurunya itu tidak diinstal dengan pengetahuan baru dan guru itu perlu ditingkatkan kompetensinya, kan nggak mungkin juga sekolah akan bagus. Tapi kita bersodakoh untuk mengembangkan guru, merasa lamun cek orang Jawa Barat mah tekan bungkeleukna gitu. Enggak kelihatan manfaatnya gitu, karena kita kan derajat kita berpikirnya masih melihat yang konkret aja. Yang tidak konkret kita tidak bisa mendalaminya. Kira-kira sekolah Al-Bayan ini agar guru-gurunya itu menjadi guru visioner, guru imperatif, inspirasinya ada. Gimana guru visioner? Guru visioner itu guru yang punya perencanaan untuk mencerdaskan anak didiknya. Tidak hanya mengajarkan buku selesai kemudian dia bikin soal itu aja. Gimana? Nah, itu kita khair. Orang yang lebih dalam diberikan ilmu akan tahu bagaimana mengeluarkan uang itu. Ada orang kaya, saya keluarkan 10 miliar untuk mencerdaskan guru. Datangkan itu trainer-trainer yang untuk mencerdaskan. Dia tidak berbicara hanya bangunan saja. Kenapa? Membangun SDM. Karena membangun SDM lebih sulit ketika membangun bangunannya. Karena bangunan itu bisa jadi puing-puing ketika tidak ada gurunya. Tapi kita kan tidak sampai di situ. Karena khairnya itu belum sampai. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Makanya para ulama mengatakan satu amal yang pengaruhnya lebih banyak itu lebih baik ketimbang amal yang pengaruhnya sedikit. Kita ada cerita dalam hadis Nabi sallallahu Nabi sallallahu
berangkat jihad di bulan Ramadan. Kenapa Nabi SAW memuji orang yang buka daripada orang yang maksa puasa? Tidak diapresiasi, Masya Allah, ini walaupun berat dia puasa gitu. Tapi Nabi SAW mengapresiasi orang yang mengatakan Zahabal mubtiruna bil ajri. Orang-orang yang berbuka telah pergi dengan pahala, katanya. Kenapa? Karena yang buka itu fisiknya kuat dan mampu menyerang musuh, dan banyak yang mati di tangannya. Bisa menolong orang yang sakit, bisa memberikan pertolongan. Tapi orang yang tetap puasa lemes, bahkan sebagiannya di saat itu ada yang disembur air karena pingsan. Makanya bisa mengatakan laisal birra as-saumu fi safar, tidak ada kebaikan orang yang puasa ketika safar yang seperti ini. Kan itu kefakihan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Orang yang memiliki nilai kefakihan itu akan diberikan kebaikan yang banyak dibandingkan dengan orang yang di bawahnya. Fadul alimi alal abidi kapal qamari lailatul badari ala sairil kawakib. Dan itu makna yang sangat dalam hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Dan orang akan selamat dari semua penyimpangan tergantung nilai dari kefakihan terhadap agamanya. Contoh hari ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, di masa media yang memudahkan kita untuk mengakses pengetahuan, ada perkataan para ulama mengatakan hari ini bukan sulit mengakses ilmu, tapi yang paling sulit adalah memverifikasi ilmu. Antum dengan semua media ini bisa mencari pengetahuan, tapi memastikan pengetahuan itu benar itu yang sulit. Karena antum mesti duduk di majelis ilmu, duduk dengan ulama dan bertanya. Karena abah Google nggak bisa ditanya benar dan salah, ya. Dan ini perlunya majelisnya. Kalau wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti, menunjukkan baginda Nabi SAW itu tidak memiliki sifat dalam sifat Allah, bahwa Allah yang memberikan rizki. Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu sebagai kewajiban manusia membagi, dan Nabi SAW tidak bisa memberi. Dan hadis ini memberikan satu faedah yang sangat agung. Kata para ulama, catat dengan tinta emas ya. Ada dua dari mana hadis ini? Ana qasimun wallahu yu'ti. Yang pertama, manusia tidak boleh bergantung kepada manusia. Artinya kita juga tidak boleh bergantung kepada orang kaya. Kenapa? Yang menggerakkan orang kaya kan Allah untuk memberi atau tidak. Antum sebagai pengurus lembaga pendidikan atau dakwah, kita berharap orang yang punya uang membantu dakwah ini. Tapi ingat, yang menggerakkan orang kaya memberi itu adalah Allah. Ya. Kenapa? Allah yang memberi hakikatnya, dan bukan orang kaya. Dengan itulah manusia itu bergantung kepada Allah. Kalau yatawakkal Allah, faman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Yang kedua, hadis ini memberikan makna. Sebesar apapun sebab yang kita cari untuk mencari dunia, maka kita tidak akan melebihi apa yang telah ditakdirkan Allah yang didapatkan oleh kita. Antum mau bikin 10 toko, antum mau bikin 10 perusahaan, antum mau mengambil 100 sebab untuk mencari harta, maka ukuran yang akan didapatkan oleh kita tidak akan melebihi apa yang telah ditakdirkan Allah di Lauhul Mahfuz. Karena Allah yang memberi. Maka di disinilah nilai kita beriman kepada Allah, akan ketetapan Allah, takdir Allah Ta'ala dalam semua kehidupan. Termasuk untuk dai. Sehebat apapun kita menempuh sebab-sebab untuk berdakwah, kita memperbaiki kosakata, memperbaiki model pendekatan yang menunjukkan hanya Allah. Allah yang memberikan hidayah.
Innaka latahdi man ahbabta. Ini dihidupkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini faedah yang sangat agung. Qala walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Hadis ini menunjukkan bahwa bumi tidak akan kosong dari ahlul haq. Jadi bumi tidak akan kosong dari ahlul haq. Bumi ini tidak akan kosong dari ahlu sunnah. Bumi ini tidak akan kosong dari ahlul iman. Dan bumi ini tidak akan kosong dari ahlu tauhid. Senantiasa ada. Tapi kalau kasroh killah, kasroh fi ba'di balad, qalilah fi ba'dil balad. Tapi dari sisi banyak atau sedikitnya, satu ketika mungkin ahlul haq banyak, tiba-tiba mungkin satu ketika mengurang. Di satu negara kuat, satu negara lemah, itu terjadi. Tapi tidak akan ada satu masa tidak ada ahlul haq. Dan menunjukkan hadis ini ahlul haq senantiasa benar. Senantiasa dia menang selamanya ahlul haq ini. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan la yadurruhum man khalafahum. Jadi ahlul haq, ahlu sunnah itu tidak akan ternodai dan tidak akan terpengaruh oleh semua kekuatan ahlul batil. Dalam satu riwayat qaimina al haq yujahiduna alal haq, mereka akan tetap teguh tegak dalam kebenaran dan mereka akan senantiasa berjuang dalam kebenaran hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang urusan Allah. Yang dimaksud di sini alamatus sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Dan ini membantah pemikiran ya Khawarij atau dikenal dengan takfiriyun yang menyebutkan abad ke-20 abad jahiliyah. Nah, itu keliru. Karena penduduk bumi ini atau bumi ini tidak kosong dari ahlul haq. Bumi ini tidak kosong dari ahlu tauhid senantiasa. Dan zahirnya ahlul haq sebagaimana dikatakan dalam Quran, hadis dan perkataan para ulama, zahira bil hujjati wa barahin wa zahira bisayfi wasinan. Ahlul haq ini akan senantiasa menang. Dan orang beriman ini akan senantiasa berperang. Berperang dengan apa? Yang pertama berperang dengan hujah dan argumentasi. Berperang dengan argumentasi, berperang dengan dalil, berperang dengan hujah. Yang kedua berperang dengan tombak. Dengan apa? Bisayfi wasina, dengan pedang dan tombak. Tapi berperang dengan tombak dan pedang, kadang Allah memberikan kemenangan, kadang Allah memberikan kekalahan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sebagaimana para sahabat juga pernah kalah. Tapi kalau hujjah, kalau argumentasi, itu ahlul haq selamanya akan menang. Ahlul tauhid, ahlul iman, ahlul sunnah itu selamanya akan menang dengan hujah dan argumentasi. Kenapa? Karena hak mesti menang dan hak mesti tegak dan hak mesti ada yang memperjuangkannya selamanya. Tapi kalau berkaitan dengan kekuatan, kalau berkaitan dengan peperangan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sebagaimana para nabi ada yang sampai dibelah dua, ya. Para nabi ada yang terbunuh, para rasul ada yang terbunuh syahid, Umar syahid, Utsman syahid, dan sejumlah para sahabat meninggal dunia. Tapi kebenarannya senantiasa apa? Tegak. Dan ini sejumlah makna yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini. Sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pagi dan seterusnya.
Kalau ada waktu masih silahkan mungkin pertanyaan. Kembali kami ingatkan materi ini insyaallah akan dilanjutkan pada majelis berikutnya yang akan dilaksanakan besok Sabtu ya, malam Ahad di Masjid Jami'ul Firdaus yang seterusnya di Ahad kami. Saatnya masuk ke sesi tanya jawab. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dari kami. Yang pertama yang keluar dari tema Pak. Hah? Ada yang keluar dari tema apa? Keluar dari Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa saja kalau hukum bagaimana hukumnya sholat jamak takdim antara sholat Jumat dengan sholat asar? Ya. Mungkin lebih umum ya, bukan hanya jamak takdim, jamak takhir. Artinya boleh nggak menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus dijelaskan secara global ya. Pertama, tidak didapatkan secara sanad bahwa Nabi SAW pernah menjamak Jumat dengan asar. Jadi belum kita temukan hadisnya bahwa Nabi SAW pernah menjamak Jumat dengan asar. Belum kita temukan. Yang ada adalah zuhur dengan asar. Yang kedua, hadis-hadis yang ada bahwa Nabi SAW safar dengan para sahabat di hari Jumat, maka mereka tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur dan asar. Karena orang-orang yang safar kemudian mereka tidak nazil, tidak singgah di satu daerah, maka itu tidak melaksanakan Jumat musafir. Tapi orang yang safar adalah sholat zuhur dan boleh menjamak zuhur dengan asar. Itu yang kedua. Yang ketiga, musafir kalau dia nazil ala qaumin, nazala ala qaumin, kalau musafir itu singgah di satu kaum dan kaum itu menegakkan Jumat, maka bagi dia sholat Jumat bersama kaum dan cukup sholat Jumat baginya dan tidak wajib sholat duhur baginya. Kemudian bolehkah dia menjamak sholat asar dengan sholat Jumatnya? Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jika antum punya keleluasan untuk sholat asar dan antum safar muyasar, safar yang santai gitu, safar yang lenggang, maka lebih baik sholat asar dalam waktunya dan tidak dijamak dengan sholat Jumat, karena hukum asal sholat dalam waktunya. Sholat dalam waktunya kalau tidak bersama kaum, maka kita mengqashar sholat asar 2 rakaat dan itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau sempit, bahkan mungkin antum naik pesawat setelah itu dan sholat menyebabkan harus di pesawat sholat asarnya, boleh nggak kita udah ada jamak takdim dengan sholat Jumat? Maka Allah alam tidak mengapa ya sholat asar dijamak dengan sholat Jumat kalau dianggap kita safarnya sempit atau mungkin tidak punya waktu untuk menunaikan sholat di waktunya
Wallahu taala a'lam. Berikutnya Ustaz, Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang tikarnya itu sumbangan dari bank ribawi, karena dana dari sumbangan jamaah tidak cukup, kemudian dibantu dari bank ribawi agar kelihatan cantik masjidnya. Syukran Ustaz. Allah Ta'ala tidak mengapa ya sholat di masjid yang masjid itu uangnya hasil riba. Demikian juga sholat di masjid yang karpetnya disumbangkan dari orang yang melakukan riba. Kenapa? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kasih kaidah umum ya, bahwa uang ribawi itu dosanya bagi yang melakukan riba. Kalau antum dapat hadiah dari orang yang berinteraksi ribawi, maka bagi antum halal. Dan jika orang yang berinteraksi dengan ribawi kemudian mungkin dia insaf dari apa yang dia lakukan, kemudian uangnya disedekahkan kepada kaum muslimin, dia tidak dapat pahala dari sedekahnya itu, karena harta yang haram ketika dia sedekahkan dia tidak dapat pahala dari situ. Tapi dengan izin Allah dia akan dapat pahala dari takholusnya dia. Takholus itu pelepasan diri dari yang diharamkan. Jadi niat baik, dia dibuang hartanya. Tapi dibuang bukan tidak jadi digunakan. Dia dapat pahala dari sisi takholusnya, dari sisi niatnya. Dia ingin lepas dari sesuatu. Dan orang-orang yang berinteraksi dengan riba, yang kadang dia juga tidak bisa memisahkan mana yang ribawinya, mana yang ini, dia dibolehkan untuk menggunakan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Setelah dia itu insaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan masjid yang mungkin ditakdirkan uangnya dari pelaku riba sampai masjidnya harus ditukar uangnya, itu tidak benar. Keliru fatwanya ya. Keliru. Sah dan tidak mengapa. Ya. Hanya saja dia ya tidak dapat pahala dari uangnya itu. Jadi tidak dapat pahala dari uangnya itu. Wallahu taala a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara saya menyikapi hadis-hadis yang menurut saya memiliki arti yang berlawanan? Contohnya, ada hadis yang berbunyi, jangan melakukan dosa di saat sendirian, nanti pahala kita yang bergunung-gunung di hari kiamat akan dihancurkan. Namun ada juga hadis yang tidak boleh bermaksiat secara terang-terangan karena berpotensi tidak terampuni. Bagaimana cara saya memahami hadis-hadis tersebut, Ustaz? Hadis gimana? Hadis yang mana? Hadis yang pertama, hadis jangan melakukan dosa di saat sendirian, nanti pahala yang bergunung-gunung akan dihancurkan dari kiamat. Yang kedua, hadis yang tidak boleh melakukan maksiat terang-terangan, misalnya, karena itu berpotensi tidak mendapatkan ampun. Bagaimana memahami dua hadis yang seakan-akan berlawanan? Yang pertama, hadis itu sama sekali tidak berlawanan. Jadi tidak ada sisi berlawanannya ya antara dua hadis itu. Tapi dua hadis itu membedakan antara ukubahnya, hukumannya. Yang jelas melakukan dosa tidak boleh, baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ya. Hanya saja
ada dua sisi yang berbeda dari nilai imannya. Orang yang melakukan dosa ketika dia sendiri, itu berarti nilai khasyah kepada Allah tidak ada. Dan yang kedua, nilai dia iman kepada ilmu Allah. Kan Allah memiliki nama Al-Basir, As-Sami, Al-Alim. Kalau orang mengatakan kalau saya dosa sendiri aman, berarti dia lupa kepada nama Allah Al-Alim. Allah Maha Tahu. Dia tidak mendalami nama Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Dia tidak mendalami ayat mengatakan As-Sami, Allah Maha Mendengar. Maka kata Imam Ibnu Adham, kalau kamu akan mengedukasi orang yang akan melakukan maksiat, edukasilah dengan 5 pertanyaan. Silakan kamu maksiat di tempat yang Allah tidak melihatmu. Semua orang pasti tahu Allah melihat gitu ya. Maka janganlah melakukan maksiat walaupun tidak ada orang yang melihat kamu. Itu. Yang kedua, melakukan maksiat dengan menampakkan di depan manusia yang lain tentunya punya konsekuensi tertentu. Setidaknya ada 2 sisi. Yang pertama, orang yang menampakkan maksiat di depan umum, mujahir, itu kelihatan mu'anid biadilah syariah, di mana orang itu akan nampak penolakan, akan nampak penentangan kepada dalil, sehingga punya nilai maksiat yang bertambah dari sisi dosanya. Karena orang itu mujahir, berarti seolah-olah menentang ayat itu kan, yang memperlihatkan pertentangan. Ketika orang itu minum khamr dengan menampakkan, maka dia nampak penentangan kepada dalilnya. Yang kedua, ada konsekuensi menjadi contoh kepada yang lain. Yang dalam hadis kan jelas, barang siapa yang memberikan contoh keburukan kepada yang lain sehingga diikuti oleh yang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya. Ya, dari yang mengikutinya. Jadi kalau hadis itu tidak ada sama sekali tentang apa? Tentang pertentangan. Kalau ingin tahu mungkin contoh, saya kasih contoh yang nampak ada pertentangan. Saya kasih contoh ya, penanya. Contoh hadis yang berbunyi tidak masuk surga seseorang dengan amalnya. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan masuk dosa apa semua surga dengan amal. Seperti dikatakan man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullah wa rasuluhu wal jannata haqqun adkhalahullahu al jannata bima kana alaihi minal amal. Jadi dalam hadis ini dikatakan masuk surga dengan sebab amal. Tapi dalam hadis yang lain kamu tidak masuk surga dengan sebab amal, tapi dengan sebab rahmat Allah. Nah, hadis ini dianggap kontradiktif oleh kita, dohirnya. Tapi tidak bertentangan hadis ini. Kenapa? Hadis yang menunjukkan bahwa masuk surga dengan amal menunjukkan amal sebab untuk masuk surga. Itu sababiyah. Tapi hadis yang menunjukkan masuk surga bukan dengan amal menunjukkan masuk surga bukan muqabalah, artinya tukar-tukaran. Seperti kita kerja. Karena untuk mendapatkan nikmat surga tidak terukur dengan amal kita di dunia ini. Beda dengan kita kerja di dunia ya. Kerja sampai 8 jam upahnya sekian. Kalau tambah lembur ditambah gitu kan itu. Tapi kita masuk surga tidak sepadan dengan amal kita di dunia ini. Bahkan kalau kita merenungkan, kedipan mata tidak cukup untuk kita sholat 5 waktu sehari. Ya, nikmat berkedip mata gitu ya. Nikmat qada hajat saja tidak cukup dengan sholat kita 5 kali sehari. Kalau mau ditukar, maka disitulah kita bahasanya mengkompromikan. 2 hadis berbeda maknanya.
Atau ayat mungkin, kenapa sih dalam ayat dikatakan manusia diciptakan dari tanah, tapi dalam ayat yang lain diciptakan dari air, min ma'in mahin. Seolah-olah kok ayat Quran katanya tidak ada pertentangan dalam Quran, kok ini bertentangan. Satu ayat mengatakan min turabin, dari tanah. Satu ayat min ma'in mahin. Kita katakan ayat tidak bertentangan. Ayat yang mengatakan diciptakan dari tanah, maknanya apa? Awal penciptaan Adam alaihissalam. Ayat yang mengatakan diciptakan dari air mani itu adalah tanasul, yaitu setelah Nabi Adam, Siti Hawa. Setelahnya baru dengan berjima kan itu. Jadi tidak bertentangan ayat itu. Demikian juga hadis-hadis yang mungkin dianggap tadi bertentangan. Maka itulah dikatakan kata imam. Para ulama katakan al-mas'atu ilam yujud maturukuhu lam yatabayyan khata'uhu. Masalah kalau tidak dikumpulkan dalil-dalilnya maka kita tidak akan paham isinya. Dan ini kaidah yang sangat penting. Allah taala alam. Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz mengatakan bahwa belajar yang pertama adalah billah atau ma'rifat billah. Pertanyaannya, kitab apa yang harus kita pelajari yang ringkas dan mudah dipahami? Apakah bisa kita belajar sendiri melalui kitab atau YouTube? Ya, kalau belajar dipastikan nggak bisa sendiri ya. Belajar nggak bisa sendiri. Ya, belajar lewat YouTube boleh, tapi bukan yang paling utama. Tetap belajar harus berguru. Ya, belajar harus berguru, punya guru ya. Karena maknanya tidak bisa ya. Belajar maknanya belajar pakai bahasa Indonesia kan sulit. Kalau agama pakai bahasa Indonesia saja ya, antum bisa paham, tapi rinciannya tidak belum ya. Saya kasih contoh ya. Antum baca nama Allah Ar-Rahman, kan bahasa Indonesianya Allah Maha Pengasih. Tapi pengasih itu seperti apa? Kan perlu penjelasan. Allah memiliki rahmat. Sifat apa? Rahmat. Seperti apa rahmatnya Allah? Kan dirinci. Salah satu sifat rahmat Allah, Allah mentaklif kita dengan perkara yang kita mampu. Itu rahmat Allah. Allah mengampuni dosa kita, itu rahmat. Contoh yang sederhana, kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan 10, 700 sampai tak terhingga. Tapi kalau kita melakukan kesalahan cuma 1 ditulisnya, itu rahmat Allah. Ciri rahmat Allah itu orang kafir masuk Islam, semua dosa di masa lalu dihapus. Kalau ada orang kafir berzina, mencuri, melakukan apa saja, masuk Islam udah nggak ada dosanya. Semua kebaikan yang pernah dilakukannya dicatat setelah masuk Islam, kan itu rahmat. Coba antum bacanya tadi cuma Ar-Rahman Ar-Rahim, bisa nggak memahami yang tadi tanpa ada penjelasan para ulama, penjelasan orang alim? Nggak bisa. Ya, jadi tetap belajar. Ya. Kalau buku, ya buku, ya mulai dari Ushul Tsalatsa gitu ya, kitab-kitab itu boleh dibaca. Tapi tetap harus berguru dan duduk di majelis ilmu untuk mengetahui perinciannya ya. Berikutnya Ustaz, bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk tidak mendapatkan kebaikan di saat kita mudik lebaran tetap berpuasa wajib yaitu Ramadan? Lebaran hari raya. Mudik lebaran tapi dalam perjalanan itu masih Ramadan, berarti masih di hari-hari berpuasa. Dia tetap berpuasa dalam safarnya, dalam perjalanannya. Ya kalau lagi pulang mudik kemudian berbuka atau puasa, beda ya. Tadi makanya memahami hadis tidak selamanya harus tadi ya. Saya kasih tahu kan dalam kondisi yang tadi. Kalau sekarang judulnya orang yang safar
lebih baik buka atau lebih baik berpuasa? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya tergantung kondisi safarnya. Kalau safarnya safar bukan fihi masyaqqah, safar yang tidak ada kesulitannya, safar yang tidak berat. Antum safar naik pesawat, kemudian cuma rapat di tempat ber-AC, ya, antum rapat mau ke Malaysia, mau ke mana, mau ke Jakarta dari sini, naik pesawat, duduk di tempat ber-AC, tidak ada beban. Mana yang baik bagi dia? Puasa. Karena puasa di bulan puasa lebih baik ketimbang puasa nanti. Ya, puasa di saat orang-orang puasa lebih mudah bagi kita. Ya, itu. Yang kedua, safar yang ada masyaqqahnya, safar yang antum berat di jalan. Mudik dari Pekanbaru, dari sini, dari Kerinci mau ke Surabaya, panas lagi di jalan, ya, berat bagi antum. Terima kemudahan dari Allah untuk berbuka, dan hukumnya sunnah berbuka di saat itu ketika kita merasakan masyaqqah. Yang ketiga, kalau kita terancam dengan kematian, maka haram bagi kita puasa ketika kita safar. Antum sampai pingsan, sampai puyeng, ya, kelengerek, ya, pingsan, buka, ya, wajib buka di saat itu, ya. Dan itu kaidah syar'i, ya. Jawabannya tidak satu. Kalau safarnya berat, lebih baik buka. Kalau safarnya mengancam orang untuk meninggal dunia karena begitu beratnya, wajib berbuka. Tapi kalau kita santai gitu, ya, safarnya senggang, safarnya enak, ya, tidak memberatkan kepada kita, maka berpuasa di saat itu lebih apa? Lebih baik. Wallahu taala. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mengapa kita tidak mengambil keutamaan sholat sunnah qobliyah isya, kemudian kita bisa melanjutkan kajian setelah sholat fardu isya? Ini terkait malam ini. Ya, Allah alam. Tidak memilih sholat qobliyah isya. Ya, kalau mau qobliyah nanti setelah, ya, apa, jeda antara adzan dengan itu kan tidak ada ketentuannya. Kemudian sholat qobliyah isya, ya, bukan sholat rawatib, ya, bukan sunnah rawatib, ya, tapi masuk ke hadis. Kan antum tahu, ya, sholat qobliyah itu 10, 12, 14, ya, 10 qobliyah apa? Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu 10. 12 ditambah qobliyah duhurnya 4, ya, qobliyah duhurnya 4, ya. Kalau pingin 14, qobliyah duhurnya 4, ba'diyah duhurnya apa? 4. Maka ini jumlah yang dinamakan rawatibnya. Kemudian setelah itu mengambil dalil-dalil umum, yaitu qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, yaitu mengambil hadis umum, baina kulli adzanaini rakaatan, di antara dua adzan ada 2 rakaat, ya, ada 2 rakaat. Jadi itu adalah kaidah-kaidah kita dalam dalil dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'lam. Ya. Ya. Bismillah. Bolehkah kita sholat jamak qashar bila kita pulang ke rumah kita yang kita tidak mungkin di tempat itu, kita hanya pulang ke rumah tersebut setiap sekali seminggu selama 1 atau 2 hari? Apakah selama 1-2 hari tersebut kita boleh jamak dan qashar? Rumah apa maksudnya? Tinggal sehari-hari di Pangkalan Kerinci, sekali seminggu sekali ke Pekanbaru, karena punya rumah juga di sana. Allah alam. Kalau faidahnya ini, kalau dia punya istri 2, artinya seorang punya istri, 1 di Kerinci dan 1 di Pekanbaru, dan dia kadang dia ke Pekanbaru, maka dia tetap menjadi mukim dan dia wajib untuk
sholat di waktunya dan dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Jadi kalau dia memiliki 2 istri, ya dari mana? Salah satunya adalah istinbat ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau ke Mekah, maka beliau tetap menyempurnakan sholatnya. Dan itu juga pendapat para ulama. Jadi kalau orang yang punya 2 istri itu. Kemudian yang kedua, kalau orang itu memiliki tempat 2 mukim dan dia meniatkan memang untuk tempat tinggal, maka baginya tidak boleh untuk menjama dan tidak boleh untuk mengqashar di tempat tersebut. Wallahu taala a'lam. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apabila istri dianggap musuh ketika ditalak, apakah suami masih wajib memberi nafkah dan tempat tinggal ketika masih masa iddah? Iya, tetap ya. Hanya saja mungkin definisi nusus itu bertingkat-tingkat ya. Ya, jadi bertingkat-tingkat. Kalau dalam arti istrinya berbuat zina, jadi dia berbuat zina dan dia mentalaknya, ya itu berbeda dengan, karena kita mungkin bahasa kita nusus itu yang dipahami oleh kita dalam prakteknya itu berbeda-beda gitu, tingkatannya. Ada yang mungkin istri hanya kurang taat, kurang melaksanakan syariat, kemudian kita talak, maka tetap hak ya sebagai kaidah syar'i adanya iddah tetap. Jadi adanya iddah adalah tetap. Kemudian hak juga tetap. Jadi dari sisi itu tidak berubah. Wallahu taala a'lam. Masih ada lagi, nampaknya mau kita teruskan atau kita lanjutkan dulu? Mungkin cukup ya, karena ya, satu lagi boleh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum menerima uang dari caleg pas masa kampanye untuk pembangunan masjid, tetapi caleg tersebut bilang tidak ada unsur politik saat memberikan uang tersebut? Ya, kalau tadi tergantung ya, orang yang ingin calon jadi anggota DPR ataupun calon jadi gubernur atau bupati memberi, ya bisa diterima bisa tidak, tergantung mungkin niat orang itu dan kebiasaan orang itu. Kalau orang itu biasa dermawan dan akhlul khair, membantu ke masjid, membantu kaum muslimin, membantu anak yatim dan sebagainya, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika itu berkaitan dengan pencalegan dia atau ya hal yang berkaitan dengan urusan dia, maka seyogianya tidak boleh bagi kita untuk menerima pemberian dari mereka itu. Ya, dari sisi syariat tidak boleh, dari sisi hukum positif juga tidak boleh, karena dikatakan money politik kan, itu tidak boleh. Ya, dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kondisi hari ini memang kan gitu ya, bahwa orang melakukan kebaikan bukan dengan tujuan akhirat, tapi orang melakukan kebaikan dengan tujuan dunia. Sebagai nasihat terakhir, bahwa Nabi SAW menyebutkan ya, di antara fitnah akhir zaman, dalam potongan hadis itu dikatakan, yaitu banyaknya orang jahil dan perginya ulama. Semakin banyaknya penceramah, semakin sedikitnya orang-orang yang alim. Semakin banyaknya qori,
tetapi semakin sedikit orang yang faqihnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dan di akhir zaman itu banyak orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Ya, banyak orang yang mengatakan ayo kita umroh. Alhamdulillah setelah umroh toko saya bertambah 1 kemarin. Jadi semuanya dunia. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa tufuqiha fi ghairi dinillah. Dan akan muncul generasi yang dipelajari bukan agama Allah. Ya, saya sering menyampaikan di banyak komunitas, anak kita yang udah belajar dari pagi ilmu dunia, apa bimbelnya, lesnya, les matematika, les fisika, les bahasa Inggris. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kan nggak ada les sifat sholat Nabi, les usulus salasa, les sifat wudu, les mana la ilaha illallah gitu ya di zaman ini. Sehingga memang betul bahwa kebanyakan orang hari ini ya menyebutkan calonnya religi, kan itu tersenuan aja, pakai kupiah, pakai apa gitu kan, hanya untuk karena manusia hari ini ya, terutamanya pemimpin-pemimpin kita hari ini memang betul ya, bertindak tanpa ilmu, bertindak tanpa hati, tapi bertindak dengan hasrat dunia saja hari ini. Kebijakannya tidak masuk akal, kebijakannya tidak memperhatikan bagaimana orang lain. Kenapa? Karena perseteruannya hanya hasrat. Padahal Ki Hajar Dewantara itu udah mengajarkan ya, kan Ki Hajar Dewantara itu banyak tri ya, tri sentra, rumah, masyarakat, sekolah, ya, trirogi, trisila, apa? Pikir, hati, skill. Nah, sekarang apa? Semuanya nggak pakai akal, nggak pakai hati, semuanya hasrat saja kan. Orang punya kebijakan hari ini begitu. Ya. Kemudian apa? Trilogi. Guru dari depan menuntun, dari belakang mendorong, dari tengah membimbing. Hari ini kan jadi guru juga tidak begitu. Jadi pemimpin di mana saja, mau pemimpin jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati atau jadi ketua yayasan, Ki Hajar Dewantara ulah ngajarkan apa? Tri pantangan. 1, penyalahgunaan wewenang. 2, penyalahgunaan keuangan. Yang 3, penyalahgunaan norma. Ada sebenarnya, karena Ki Hajar Dewantara itu muslim dan dia hafal Quran sebenarnya. Jadi kalau ditelaah memang Islami gitu ya, tinggal isinya, kontennya kan ya. Tapi kalau sisi itunya Islami. Ki Hajar Dewantara menyebutkan kalau ingin maju Indonesia dengan 4 katanya apa? Olah pikir supaya cerdas, olah hati supaya punya norma, ya. Olah karsa supaya kita punya skill, olahraga supaya sehat. Itu pendidikan. Tapi kaidah-kaidah ini tidak ada dalam kehidupan kita hari ini kan itu. Walaupun sekarang digagas dengan Merdeka Belajar yang inspirasinya dari Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar. Tapi kata Pak Yusuf Kala, bagaimana bisa merdeka kalau kita tidak belajar gitu ya. Kan itu intinya, dan kita diajari hadis yang tadi. Ya, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.